Video ini berisi rahasia para pecinta yang memilih sunyi daripada kata, yang memilih hilang daripada dikenal. Jika hatimu belum terbuka, maka biarkanlah video ini menjadi pintu sunyi, tempat yang mungkin akan membuat kamu menyadarinya bahwa yang tersisa hanyalah Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Di antara segala pembicaraan, hanya satu yang tak membutuhkan kata, kehadirannya. Sebab ketika diri mengenal diri, maka bahasa bukan lagi alat, melainkan penghalang. Yang tersisa hanyalah gema yang tak berhuruf dan bersuara. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ruang yang tidak terbentuk oleh arah dan waktu yang tak diukur oleh matahari, terhampar kedekatan yang tak memiliki jarak. Bukan pendekatan yang kamu lakukan dengan langkah, tapi lenyapnya engkau di dalamnya. Karena tiada yang lebih dekat kepada Allah selain Allah itu sendiri. Jika engkau telah mengenal dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Dan jika engkau melihat Tuhanmu, maka engkau tak akan lagi melihat dirimu. Ini adalah jalan sunyi, sebab gema ilahi menggetarkan rahasia setiap nafas. Tapi nafas ini bukan milikmu. Nafas ini adalah pinjaman dari Yang Maha Esa, dan setiap hembusannya adalah kesaksian bahwa engkau tidak memiliki apa-apa. Adakah engkau mengira telah mengenalnya karena hafalan nama-namanya? Adakah engkau menyangka dekat karena getar lidahmu menyebut namanya? Ketahuilah, zikir sejati bukan dengan kata-katamu, melainkan lenyapnya dirimu di dalamnya. Pengenalan yang saya maksudkan di sini bukan dari buku, bukan dari guru, bukan dari akal, tapi dari terbukanya tabir oleh luka yang disingkap oleh kehancuran dan ditampakkan oleh kefanaan. Fana adalah singgasana tempat kekasih didudukan. Bako adalah tirai tempat yang dicinta menyatakan dirinya. Dan di antara keduanya adalah dirimu yang tak lagi memiliki nama. Ketika kamu tak memiliki guru, tak memiliki murid, tak memiliki pemahaman akan siapa dirimu, maka di saat itulah kamu mulai menyentuh tepian rahasianya. Jangan ikuti kata-kata, ikutilah getarannya yang tak bisa dijelaskan oleh apapun juga. Karena ilmu hakikat bukan untuk diketahui, tapi dirasakan oleh rasanya perasaanmu. Dikatakan oleh Syekh Mansur Al-Khalaj, antara aku dan engkau ada aku yang menghalanginya. Maka dengan keberadaan aku pun tersiksa. Dan bila engkau hilangkan aku dari aku, maka aku menjadi engkau. Tuhan tidak butuh engkau mengenalnya. Engkaulah yang membutuhkan kesadaran hakiki ini agar bisa ditampung oleh kehadirannya yang maha meliputi ruang dan waktu. Jangan berkata aku dekat, sebab kedekatan yang benar adalah ketika kamu tidak ada untuk berkata apapun juga. Dalam kitab tersembunyi yang tidak disentuh kecuali oleh yang tersucikan, yang telah
tertulis bahwa cahayanya menyinari segala sesuatu, tapi tidak semua bisa melihatnya. Yang melihat hanyalah mata yang telah dibutakan dari dunia dan yang telah dibukakan oleh nurnya. Firman Allah pada surat Al-Hajj ayat 46, sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Wahai para penyimak setia channel Sang Sejati, jangan bawa nasihat apapun ke dalam ruang keheningan, sebab keheningan tidak membutuhkan kata. Ia hanya butuh kehadiran kesadaran. Dan juga kami tidak perlu menjadi arif untuk berjalan. Cukup sadari ruang kosongnya untuk dipenuhi rahmat liputannya. Jika engkau masih merasa memiliki sesuatu, maka engkau belum sampai. Bahkan bila engkau merasa telah sampai, engkau pun masih dalam keterhijabannya. Sampai itu bukanlah tempat. Orang yang telah sampai itu adalah saat ketika ia tidak ada lagi yang menyebut aku. Sang guru Sufi Atar mengatakan, jalan ini bukan jalan logika. Jalan ini adalah jalan darah, dan engkau hanya sampai jika engkau telah mati sebelum mati. Syaratnya satu, hilang. Hilang dari nama, dari pujian, dari amal, dari gelar, dari identitas, bahkan dari keinginan untuk dikenal. Sebab kehendak pun adalah tabir. Dan bila engkau bertanya, siapa yang menjaga jalannya orang-orang fana ini? Ketahuilah, ia dijaga oleh kehadiran itu sendiri. Bukan oleh kitab, bukan oleh fatwa, bukan pula oleh batas, tapi oleh getaran yang lebih tua dari penciptaan, lebih halus dari cahaya, lebih sunyi dari diam. Cukuplah ini, wahai para pecinta. Jangan lanjutkan pertanyaan yang akan membawa kembali pikiranmu pada keramaian. Diamlah dan biarkan dia yang berbicara melalui segala sesuatu, termasuk melalui dirimu yang telah tiada. Maka jika engkau bertanya, apakah Tuhan berbicara kepadaku? Ketahuilah, Tuhan hanya berbicara kepada dirinya sendiri. Dan engkau, bila sungguh telah lenyap, akan menjadi bagian dari percakapan itu. Tapi selama masih ada aku yang mendengar, engkau hanyalah gema. Maka lenyaplah dan jadilah pendengar sejati. Bukan karena engkau ada, tapi karena dia sedang bercakap-cakap dengan dirinya sendiri lewat dirimu. Saudaraku, Sang Sejati, inilah rahasia yang tak banyak disingkap oleh para ahli ibadah yang hanya berhenti pada zahir syariat, bahwa dalam keesaan mutlaknya Tuhan tidak berdialog dengan selainnya, karena tidak ada selainnya. Setiap makhluk hanyalah penampakan, manifestasi, dan pancaran dari wujudnya. Ketika dia berkata di dalam wahyunya, kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Itu adalah kehendaknya yang berbicara kepada kehendaknya sendiri. Seperti laut yang berbicara dengan gelombang. Apakah gelombang itu entitas lain selain laut? Tidak. Gelombang hanyalah bentuk dari laut itu sendiri. Begitulah makhluk dalam pandangan ilmu hakikat. Kita adalah gelombang dalam samudera keesaannya. Ketika kita memanggil Tuhan, itu seperti ombak yang kembali kepada lautan. Satu dari satu untuk satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang mana di dalam hadis kursi Allah telah berfirman,
Aku adalah pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dan tangannya yang ia gunakan untuk memukul. Dalam ranah ilmu hakikat yang terdalam, semua suara berasal darinya dan kembali kepadanya. Segala doa, segala rintihan, setiap bisikan yang tampaknya keluar dari lisan kita, hakikatnya adalah gelombang ilahi yang keluar dari satu sumber yang sama, Tuhan itu sendiri. Bukankah segala sesuatu berasal darinya? Bukankah tidak ada yang wujud selain Dia? La mawujud illallah. Tiada yang benar-benar ada kecuali Allah. Lalu jika kita berkata, "Ya Allah, tolonglah aku," bukankah yang menggerakkan lidah kita untuk berkata seperti tersebut, itu pun adalah Dia? Lalu kepada siapa suara itu ditujukan? Kepadanya. Siapa yang mendengarkannya? Dia juga. Siapa yang menjawabnya? Dia pula. Maka siapa yang sebenarnya sedang berbicara? Ia, bukan kita, tapi Dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri melalui kita. Maka lepaskanlah rasa memiliki, leburkan identitas yang palsu. Jika pada bagian ini kamu belum terpahamkan, ulangi lagi. Jadi engkau bukanlah pemilik lidah yang berbicara, bukan pemilik hati yang bergetar, bukan pula pemilik amal yang berbuah. Engkau hanyalah cermin, tempat bayangannya menari dan berkata. Jadi ketika Tuhan berbicara, Ia tak butuh telinga untuk mendengar, karena yang mendengar dan yang berbicara telah esa. Tapi lagi-lagi pemahaman ini hanya bagi mereka yang telah tersadarkan. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.